Mobil listrik yang modelnya Jeep, ya Jessic. Omoda E5. Harganya turun 100 juta, betul? Geleng-geleng iya, nggak percaya juga iya. Cara fitur ditambah. Cuma Cherry doang tuh yang Cuma bisa. lifetime warranty baterai. Artinya baterai Cherry itu seumur hidup. Seumur hidup. Wah, Oke, nyaris. teman-teman, selamat datang di podcast Ngegas Otomotif. Nah, kebetulan kita kedatangan tamu nih, Om Andi dari Cherry Antapura, ya Om? Antapura MT Haryono. MT Haryono, Ya. dealer, teman-teman. Nah, kebetulan gue lebih sering sekarang melihat mobil listrik berseliweran di jalan, salah satunya Cherry, Om. Nah, Yes. kita akan ngobrol. Yang paling favorit adalah J6 dan Omoda E5 dan juga katanya garansi seumur hidup. Betul? Pasti. Garansi seumur hidup. Kita ngobrol langsung yuk. Oke, teman-teman Ngegas Otomotif, kita udah kenal lama dengan Om Andi. Apa kabar, Om? Sehat ya? Baik, Om. Sehat. Nah, kebetulan kita sekarang berada di Kopi Titan, teman-teman. Yang berada di Tebet Timur Dalam, alamatnya di sini. Dan kebetulan kita juga ada ya sedikit ngopi-ngopi ya, Om Andi ya. Kopi santai. Nah, Cherry. Salah satunya adalah mobil listrik Cherry J6 atau J6. Yang hype-nya nggak habis-habis. Wah, luar biasa. Kalau bicara J6, kita pun sebagai salesnya itu bingung juga gitu terkadang. Ini kok mobil banyak yang suka. Ya, buat informasi J6 itu temanya atau segmennya adalah Jeep ya, Om ya? Jeep, betul. Buat all wheel drive. Jadi ada dua ya, IWD sama AWD. RWD. Berarti kan rear wheel drive, rear wheel drive sama IWD. IWD itu intelligent. Singkatan dari Intelligent Wheel Drive. Nah, yang pertanyaan gue adalah kenapa J6 ini begitu laku gitu di pasaran? Apa sih istimewanya, Om? Ya kita juga yang tadi Andi bilang, kita sales sering kongko-kongko bareng lah gitu ya. Kalau bicara J6 ini hype-nya nggak habis-habis memang. Bicara hype-nya nggak habis-habis karena apa? J6 itu bisa dibilang satu-satunya sampai sekarang ya, satu-satunya model mobil listrik yang anti mainstream masih dibilang Om Dagu. Bisa dipakai dimanapun tuh, di jalan mulus bisa, di jalan off-road bisa. Nah, itu dari segi penggerak rodanya, tapi dari segi modelnya juga Om Dagu. Mobil listrik yang modelnya Jeep, ya J6. J6 tuh. Jadi orang pasti nge-brandingnya seperti itu. Oke. Mewahnya dapat. Harganya berapa sih, Om? Harganya dapat. Mulai dari berapa sih? Bicara J6? harga, kalau yang RWD, kita bicara tipe RWD itu tipe yang standar lah ya. Itu di 505-500. 505-500. RWD. Kalau untuk yang IWD? Yang IWD di 565-500. Wah, value for money ya? Banget sih. Kalau dengan harga segitu, kita bicara pembanding yang dengan modelnya sama, fiturnya hampir sama, itu udah 1 komaan, Om. Iya, betul. 1 komaan. Dengan spek Jeep-nya tadi ya? Bener. Nah, yang menariknya lagi, kemarin Cherry juga luncurin Cherry Omoda E5, betul? Nah, itu gimana? Apa yang beda dari varian sebelumnya dan kemudian kabarnya tuh harganya turun 100 juta, betul? Bener sih. Ini itu, nih. Jadi bisa dibilang apa ya? Geleng-geleng iya, nggak percaya juga iya. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Kalau bicara facelift, bicara model baru, biasanya udah pasti harga naik. Betul, ini malah turun. Pasti, ini malah turun. Ditambah lagi, bicara fitur ditambah, bukan dikurangin. Itu yang bikin, dia tuh. Masuk akal sih ya. Iya. Cuma Cherry doang tuh yang bisa. Harga nambah, fitur nambah, harganya malah turun. Kok bisa? Oke, kita mulai dulu dari si fitur dulu deh. Si Cherry Omoda E6 tuh apa yang menjadi highlights dari mobil listrik itu tuh? Kalau bicara Omoda dibandingkan Omoda E5 ini ya, Omoda kan bicara Omoda yang baru ini ada yang dari bensin, C5 itu yang bensin. Buat ngambil bensin kita ambil di customer C5, kalau buat listrik kita E5. Kita bahas E5-nya dulu berarti. Bicara E5 dari harga aja sudah turun 100 juta. 100 juta tadi udah di-mention di awal. Berarti begitu beli langsung korting 100 juta plus ada insentif. Fitur baru. Nah, untuk
bicara insentif nanti mungkin kita bahas di selanjutnya. Next. Ini kita bahas fitur dulu nih. Okay. Fitur dulu nih yang lagu nih. Karena kenapa? Harga sudah turun, fiturnya nambah. Apa yang nambah? Yang utama sih yang dirasakan banget bicara fiturnya, kita suspension belakang itu yang tadinya torsion beam biasalah standaran mobil-mobil pakai. Kita sekarang pakai multi-link, independent. Berarti ajrutannya udah empuk banget. Waduh, kayak di kasus Springbed kali ya. Terus bicara ADAS-nya ditambah. Oh, ada ADAS-nya udah? ADAS-nya sudah include traffic jam assist. Kita macet-macetan bisa stop and go. Seperti itu. Iya. Jadi nggak cuma akselerasinya juga bagus ya kan, mobil listrik kan kita tahu torsinya instan tuh. Betul. Dan juga dia sudah fast charging kalau nggak salah ya. Fast charging. Ultra malah. Ultra, jadi di saat 20-80% baterai itu nggak perlu nunggu lama. Sekitar 45 menitan sudah oke. Nah itu ultra dan fast charging. Mungkin Anda juga perlu sampein sama penontonnya. Kalau bicara listrik 80 ke 100 itu agak lama. Itu mungkin ini masukan aja. Jadi di saat ngecas cukup sampai 80% aja Om. Oke. Karena orang ngerasa kok ini ngecasnya lama katanya fast charging gitu kan. Nah untuk 20 sampai 80 itu cepat. Jadi 80 ke 100 itu 40 menit. Yang lama itu 80 ke 100. Makanya kalau memang kita butuh waktu yang cepat gitu, 80 sudah cukup buat stop and go. Cukup lah ya. Betul, saran Andi sih gitu. Karena juga charging station sekarang udah mulai banyak teman-teman. Di rest area tuh sekarang hampir udah banyak. Udah ada. Ya kan, jadi, maupun yang swasta yang pemerintah, PLN pun ada. Dan memang harus siap aplikasi di handphonenya sih, kita download di Play Store. Jadi teman-teman pulang kampung Jakarta, Surabaya, sampai Bali bahkan ya, bahkan sampai Sumatera ada charging station banyak banget. Kita kemarin anxiety-nya atau kekhawatiran soal sudah berkurang. Dan kalau boleh sharing, kemarin kita ada sempat bawa test drive ke daerah Kalimantan. Itu di perbatasan dengan Malaysia pun udah ada SPKLU. Jadi nggak usah worry, itu udah ada SPKLU. Nice. Betul. Di sana banyak kebun sawit. Kebun sawit. Jadi memang rencananya sih yang punya kebun sawit itu mau ngambil JESIC 300 unit. 300. Ini serius Om? Serius. Kalau ada video segala macam yang lagi dibawa di kebun. Sebelumnya di merek sebelah dengan mesin diesel ataupun mesin bensinnya, itu mereka ngerasa biaya kos tuh besar. Biaya kos besar. Terus ya bicara memang tenaga sudah pasti ada dan harus 4 WD istilahnya ya sudah harus pasti. Dan itu mereka bisa dapetin di JESIC dengan ngurangin biaya kos tadi. Jadilah pesennya JESIC 300 unit. Dan confidence juga ya buat yang ownernya ya. Pasti sih. Dengan penggunaan fleet kan itu biasanya pesen buat armada 300 unit. Jadi pede tuh, pakai aja terus. Betul. Dan memang bicara mobil listrik lagi yang mungkin orang masih di luaran jadi istilahnya jadi bahan omongan lah. Nggak usah khawatirin harga ke belakang. Resale value. Karena kenapa? Ya resale value ya. Dalam arti si pengguna mobil listrik ini sudah dapat benefit yang benar-benar udah berkali lipat dari mobil biasa. Saat pemakaian. Dan bicara after sales, kita untuk mobil listrik JESIC selain memang ada lifetime warranty buat baterai, dan itu kuotanya memang sudah menipis sih. Tapi masih ada. Kalau memang buat dipesan sekarang ini masih ada. Itu bicara resale value-nya kita free jasa dan servis sampai 5 tahun. Oke, tar dulu. Lifetime warranty baterai, artinya baterai Chery itu seumur hidup. Seumur hidup, benar. Selama itu nggak pindah tangan. Benar, selama itu nggak pindah tangan lifetime warranty. Seumur hidup tuh gimana pengertiannya ketika dia dipakai terus di tangan pertama? Nggak usah dijual lagi, itu digaransi seumur hidup yang punya. Betul. Itu syarat pertama. Memang sih ketentuan bersyarat. Ketentuan bersyaratnya dalam arti kata, tapi syaratnya ini masih dibilang masih masuk akal. Yang pertama tadi nggak pindah tangan yang pertama. Yang kedua pemakaian dalam setahun itu maksimal 30.000. 30.000 kilometer. 30.000 kilometer. Dan itu dari pertama kali JESIC lah kita ambil. Itu mungkin orang udah pakai berapa bulan ya. Itu belum ada setengahnya, belum ada 15.000 kilometer. Dengan asumsi dari rumah ke kantor gitu. Betul. Bicara 30.000 kilometer itu mungkin udah mobil online kali. Udah online itu. Termasuk udah mobil capek. Mobil capek. Jadi 30.000 itu bicara yang masih masuk akal lah. Range gitu tuh nggak bakal orang nyampe. Kedua itu. Dan ketiga pastinya nggak ada modifikasi sih.
kayak kelistrikan segala macam. Itu syaratnya cuma 3 dan masih masuk akal. Oke, artinya worth it ya? Bicara lifetime warranty itu memang tergantung momen dan event sih. Oke. Kenapa Andi bilang kayak gitu? Tergantung momen di saat dari sang ATPM ini ngasih istilahnya program ke setiap dealer, promo. Event di saat event launching. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak ada event dan momen, itu biasanya memang standarnya tuh di merek lain tadi juga sekitar 8 tahun, Om. 8 tahun, tapi 8 tahun sudah maksimal. seumur hidup. Untuk JSIC ini memang lifetime warranty. Itu kenapa? Karena momen dari program dari CSI tadi ATPM-nya, ATPM cirinya. Kalau momen itu sudah habis, dia kembali ke 8 tahun. Sama seperti Omoda. Omoda E5 ya, kita bicara listriknya ya. Omoda E5 tadi garansi baterainya 8 tahun. Oke, artinya buruan ya teman-teman, karena promo ini nggak berlangsung selamanya. Karena memang terakhir kemarin di briefing pagi kita kuota tadi udah menipis. Karena apa? Yang mengadakan momen tadi, program tadi kan CSI, kita laporan tiap hari tuh. JSIC itu jadi digabungin semua penjualan satu Indonesia loh. Untuk JSIC tuh kuotanya sudah sampai 1000 belum. Dan itu bukan gimmick, Om. Kita memang beneran seperti itu dan nyata gitu. Karena seperti contoh sebelumnya aja, setiap 1000 udah pasti ganti harga kita. Jadi gini, kadang kan teman-teman juga worry ya ketika kita servis ke bengkel ya. Ini berkaitan dengan after sale Purna Jual, servis ke bengkel. Karena mobil listrik kan itu sebetulnya udah nggak ada mesinnya, Om. Betul. Nah, baterai. Mereka datang ke bengkel tuh ngapain jadinya? Orang nggak ada yang diganti, ibaratnya gitu kan? Ya sebenarnya pertanyaan itu seharusnya ini menurut Andi jadi kelebihan bertanya-tanya nih tuh. Jadi kelebihan ya. Iya. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, ya dibalikin lagi. Itu jadi kelebihan seharusnya. Kenapa sih bengkel kosong? Ini yang servis nggak ada apa gimana? Karena bukan yang servis nggak ada, memang pengerjaannya benar-benar fast, cepat banget gitu. Karena buat mobil listrik ini, ya tadi yang udah dibilang nggak ada mesin. Memang jantungnya cuma di baterai. Kita memang servis berkala itu ya cuma fokusnya terutama buat baterai health yang dicek. Baterai health itu gimana caranya? Pakai komputer juga? Pasti komputerisasi sih. Tinggal colok segala macam. Jadi memang bicara baterai garansi seumur hidup, memang dia di saat baterai health-nya sudah kurang dari 85%, pasti itu diganti, ketahuan. Dan memang yang kebanyakan yang customer belum tahu, baterai itu bukannya satu blok ya. Beberapa blok yang pastinya memang kita juga nggak dijelasin secara detail, cuma banyak bloknya. Di saat blok, misalkan anggap aja 5 blok, blok satu rusak ya diganti yang satunya, bukan diganti semua. Jadi nggak satu modul gitu? Satu modul dia. Mungkin seperti itu. Jadi nggak usah periode maintenance-nya berapa bulan sekali sih, Om? Kalau per 15.000 dia. 15.000 atau berapa bulan tuh? Berapa bulan? 6 bulan lah. Datang ke dealer itu pun cuma dicek baterai health aja. Baterai health ya, mungkin penggantian fast moving kali ya. Ya, kelistrikan, gitu. Betul, kelistrikan, terus bicara ya kelistrikan sama baterai health sih ya, sama motor penggerak lah. Kita kan ada kelistrikan, ECU ya. ECU, motor penggerak sama baterai. Gitu. Hanya sebatas itu ya. Jadi sebetulnya worry free juga tuh, maintenance cost-nya juga lebih murah. 5 tahun loh. 5 tahun digaransi. Free semuanya. 5 tahun free. Nice. Tinggal colok listrik. Dan itu kalau mau lebih detail lagi, kita rinciin baterai JSIC ini kan 65, something ya. Kalau kita bicara 65, something itu sudah dapat buat jarak 418 km, Om. 418 km. Kalau kita sekali cas sampai 100%. Kalau kita menjelaskan secara detail 1 kWh, kita ambil 1.700 yang paling murah sih. 1.700 di saat Om ngecas di rumah itu dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Ya, itu 1.700. 1.700 dikali tadi 65 sampai full. Itu nggak sampai 150 loh. Per 100%. Jadi 1.700 dikali misalkan 1 kWh kan, dikali 65 aja coba pakai full. Cuma 130-an. Itu udah sampai jarak 400. Kalau dibandingin bensin, itu mungkin udah sampai gopean. Betul. Itu ngopi dulu nih. Nah ini thank you loh ini di kopi Titan ya. Kopi Titan di daerah Tebet. Buat penonton ya. Jadi ini Andi ada buat spesial nih buat pengunjung kopi Titan, dan juga pastinya kalau mau pesen cherry di Andi
kita ada kolaborasi yang sangat menguntungkan. Nice. Jadi teman-teman ambil mobil Cherry bisa dapat kopi gratis dari Om Andi. Kopi gratis dan ngomong-ngomong santai di sini. Tempatnya cozy banget. Yang mau main biliar. Cozy banget. Yang mau main biliar. Dan juga ya kan? Kopinya enak teman-teman. Kopinya sih enak. Cobain Om beli. Aduh. Nice. Kalau ngopi emang harus ada ahnya gitu ya? Iya. Itu core-nya gitu. Aduh. Iya. Jadi yang tadi Andi bilang, buat penonton yang memang sering mampir di sini, pastinya juga yang belum mampir juga wajib mampir karena tadi kopinya enak. Dan misalkan tempatnya cozy, daerah sini mau mampir ke sini, terus ngobrol-ngobrol santai sama Andi, mau bicara tentang mobil Cherry dan pastinya mau pesan, buat kopinya free dan memang di sini biar Andi aja yang nanggung. Dibayarin. Andi yang tackle aja. Tinggal sebut nama. Iya, nggak usah sebutkan, kita datang bareng. Datang bareng. Iya, langsung bonnya udah saya yang kirisin. Iya. Ya, buat yang pembeli mobil Cherry ya, daerah-daerah Tebet dan sekitarnya nih. Oke, tuh. Dapat gratisan kopi dari WhatsApp ya kan. Om Andi mau ketemu di Kopi Titan nih. Oke. Meluncur. Thank you Om. Siap. Lanjut nih ya. Kita terakhir gue tertarik sekarang lagi deket-deketnya nih dengan pameran otomotif. Gias. Gaikindo Indonesia International Auto Show. Ya belakangnya show benar. Nah, itu ada promo apa di Cherry dan juga bisa di breakdown apakah segitu jor-jorannya promo di Gias? Silakan. Sebenarnya kalau bicara Gias itu lebih ke orang yang mau beli mobil mobil launching sih. Benar gitu aja. Baru mobil launching yang baru nongol, baru netes. Iya kan? Tapi kalau promo Gias ya sebenarnya memang sih di branding, dibungkus sama eventnya ya, sama orang eventnya supaya orang tertarik datang gitu kan. Karena tadi pertama ada mobil launching. Mobil launching pasti itu ada Cherry apalah itu nanti coming soon ya. Mobil launching yang kedua Lucky Dip. Ya kan yang pakai lempar-lemparan gitu pada cash. Kalau cashback sebenarnya bicara cashback hampir sama sih. Hampir sama Soso. Makanya ya cashback sama goodie bag itu kelebihannya itu aja. Kalau bicara cashback buat mobil-mobil yang memang nggak baru launching itu lebih baik diambil sebelum Gias. Karena apa? Cashbacknya udah pasti mending sebelum Gias. Jadi nggak usah nungguin Gias. Nggak usah nunggu Gias. Karena bicara Gias ini momen yang besar, otomatis banyak tuh. Buat mereka ngeluarin istilahnya gimmick-gimmick segala macam pasti ngambil diskon tadi. Jadi dikonversi ke sana ya. Istilahnya mending ngambil sebelum Gias kayak model Jessic, terutama Jessic. Jessic ini kan 1000 kuota buat lifetime. 1000 kuota buat baterai yang lifetime-nya. Jadi kalau memang ambil Gias di saat Gias datang tahu-tahu lifetime baterainya udah habis. Betul juga. Untuk yang ambil Jessic sebelum Gias. Terus kayak E5. E5 kenapa harus ambil sekarang? Karena dia kan mobilnya masih inden. Di saat ngambilnya, ntar Gias saya dapat goodie bag segala macam. Habis tuh barang. Bukan habis, indennya lama. Indennya lama. Belum dapat barang, percuma juga. Kecuali kalau dari penonton ini pengennya ngambil, nanti kita kan ada Tigo Cross Hybrid. Tigo Cross Tigo 9 CSH. Tigo 9 CSH betul. Series Super Hybrid. Iya, terus Tigo Cross Turbo. Untuk 3 tipe ini mungkin bisa diambil di Gias. Karena itu barang launching. Karena memang barang launching. Tapi kalau buat yang tipe-tipe lain kayak Jessic, E5, ya kan Tigo 8 CSH. Tigo 8 mendingan ambil sekarang aja. Dan kalau memang istilahnya Andi saya ngambil sekarang ntar bisa ikut promo Gias. Bisa, Andi masukin. Jadi kita bawa ke promo Gias. Jadi ambilnya sekarang ini dapat plus nih. Ngambilnya lebih cepat, dapat unitnya lebih cepat, programnya lebih dapat. Tapi bisa dapat program yang Gias. Nggak usah khawatir. Benar juga. Langsung kontak WhatsApp Andi aja, kita ngobrol lebih banyak di WhatsApp, kita sharing. Nomornya di sini aja nanti. Jadi intinya tanya aja dulu, nggak usah takut-takut buat tanya. Om, gua belum beli nih tapi mau tanya dulu, nggak apa-apa, kita ngobrol santai aja. Sambil ngopi ya di Kopi Titan. Sambil ngopi kalau di sini boleh. Sambil ngopi. Sambilngopi.com. Nice.
Gitu ya Om Andi ya? Iya. Jadi kesimpulannya adalah worth it banget teman-teman punya mobil listrik Chery tentunya. Karena ada banyak promo dan juga fitur-fiturnya unggul. Betul. Dan juga secara safety dan garansi tadi kita mention adalah seumur hidup untuk baterai. Gitu ya, betul ya? Yang paling di-worryin pengguna mobil listrik garansi baterai sih. Ya. Karena memang harga baterai itu mungkin bisa sekitar 50%-an ke atas dari harga mobil. Seperti itu. Makanya di saat baterai ini sudah di cover life warranty, jadi mungkin worrying itu udah hilang. Worry free atau anxiety kalau kata anak Gen Z. Bahasa kerennya anxiety. Anxiety. Itu udah hilang tuh. Udah hilang tuh. Makanya ya selagi JSX ini lifetime, buruan. Karena sorry, ini kan startnya di Juni. Ya. Buat lifetime-nya. Pembelian di bulan Mei itu banyak ya. Sekalian Andi bilang aja, customer ada yang WhatsApp Andi gitu, Pak Andi kenapa nggak bilang kalau Juni ada ini? Saya kan nggak dapat lifetime. Ya untuk promonya itu bukan di ranah kita sales ataupun ranah dealer. Karena terbatas tadi 1000 kuota ya. Iya, startnya juga kita nggak tahu startnya di Juni gitu. Jadi buruan sih. Buruan kalau mau buat JSX sih. Gitu aja sih. Siap Om Andi. Buruan kalau mau meminang mau meminang mobil listrik Chery dan juga Chery yang lainnya ada 8 CSA tadi dan juga mobil bensinnya masih ada betul ya. Dan bicara Chery bisa dibilang kalau Gen Z sekarang palu gada Om. Bensinnya ada, listriknya ada, hybridnya ada, dan hybridnya juga ada, dan hybrid kita buat plug-in. Bicara plug-in itu kalau yang belum familiar plug-in itu kita bisa dicas. Kita akan bahas plug-in hybrid karena ternyata di next episode Chery itu akan memplug-in hybridkan mobil listriknya semua. Kalau itu kejadian teman-teman, mobil Jepang kayaknya minder Om. Ya, geleng-geleng sekali. Iya, karena mereka kan sekarang gaungnya ke hybrid atau fuel cell. Nah, ketika Cina juga sudah membidik hybrid dan itu hybridnya adalah plug-in, itu minder sih beneran. Nah, kita lanjut ya bahasan selanjutnya. Kita sudahi dulu segmen podcast kita kali ini dan thank you Om Andi. Siap. Udah mampir ke podcast Ngegas Otomotif. Tetap semangat teman-teman, tetap sehat. Kita ketemu lagi dan thank you.